Titanic masih menjadi salah satu bencana paling terkenal dalam sejarah. Dalam pelayaran perdananya ke New York, kapal itu menabrak gunung es di Atlantik Utara pada dini hari tanggal 15 April 1912, mengakibatkan kerusakan parah pada lambungnya dan lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa. Mengingat seberapa besarnya peristiwa tersebut menarik perhatian publik, tidak mengherankan jika beberapa teori konspirasi muncul terkait tragedi tersebut. Berikut beberapa teori konspirasi terkait tenggelamnya kapal Titanic. Salah satu teori yang menarik adalah mungkin bukan Titanic yang menabrak gunung es pada 14 April 1912, melainkan kapal Olympic. Pada saat Titanic dibangun, White Star Line juga membuat kapal besar lainnya yang diduga kembaran Titanic. Olympic, kakak Titanic, merupakan satu dari 3 kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harland and Wolff. Yang ketiga adalah HMS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Selanjutnya, lorong pada dek B Titanic juga dikurangi agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911, mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic dan sampai dengan selamat di New York pada 21 Juni 1911. Sayangnya, pada pelayaran kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris HMS Hawke pada 20 September 1991 di dekat Isle of Wight. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 lubang besar menganga di sisi kanan kapal dan air laut membanjiri 2 kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski babak belur, Olympic bisa kembali ke Southampton. Seorang penulis, Robin Gardiner, mengungkapkan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic, bukan Titanic. Dalam bukunya yang berjudul Titanic, Ship That Never Sank, Robin menyatakan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah besar. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa HMS Hawke menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya, White Star Line dibanjiri tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olympic tak beroperasi. Sementara itu, perusahaan asuransi yang digunakan White Star Line, Lloyd's of London, diduga menolak untuk membayar klaim, sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa WSL sengaja menukar bagian kapal bertulisan Titanic dan memasangkannya pada Olympic. Robin juga menyatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba laut kapal Titanic hanya berlangsung beberapa jam, sementara Olympic selama 2 hari. Teori lain menyebut tragedi Titanic memang diniatkan terjadi, bukan sekedar kecelakaan. Mereka yang meyakininya berpendapat 3 penumpang kapal, John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isidore Strauss, menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Kematian ketiganya diduga diniatkan untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut, di mana pada 1913, yaitu 1 tahun setelah tragedi itu terjadi, bank sentral berdiri. JP Morgan, salah satu orang yang turut andil dalam pendirian Bank Sentral Amerika Serikat, dikabarkan juga tercatat sebagai penumpang Titanic pada hari itu. Namun, ia membatalkan keberangkatannya di menit-menit terakhir sebelum keberangkatan Titanic. Ketahui, White Star Line adalah anak perusahaan dari International Mercantile Marine milik JP Morgan. Dalam salah satu surat kabar, The PG, diberitakan bahwa hari itu Morgan memutuskan untuk tinggal lebih lama di Eropa untuk membeli tapestry untuk koleksi karya seninya. Ada beberapa orang yang mengatakan rencana tersebut terinspirasi dari sebuah buku yang terbit pada tahun 1898 karya Morgan Robertson, berjudul The Wreck of the Titan. Buku itu menceritakan kisah sebuah kapal bernama Titan yang menabrak gunung es dan kurangnya skoci di kapal itu. Robertson mengaku sebagai paranormal dan mendapatkan inspirasi untuk cerita ini dari kemampuan psikisnya. Meskipun novel itu ditulis sebelum Titanic dirancang, ada beberapa kesamaan luar biasa antara keduanya, seperti kapal tersebut sama-sama diklaim tidak dapat tenggelam, keduanya juga memiliki kapasitas penumpang yang sama, yaitu 3.000 orang, dan 2 kapal tersebut pun sama-sama membawa skoci yang tidak sampai setengah dari jumlah yang dibutuhkan, di mana Titanic membawa 20 skoci dan Titan membawa 24 skoci.
Titanic menabrak gunung es pada kecepatan 23 knots di malam bulan April di Atlantik Utara berjarak 400 mil dari Terra Nova. Dan pada malam bulan April juga, di Atlantik Utara berjarak 400 mil dari Terra Nova, kapal Titan menabrak gunung es pada kecepatan 25 knots. Keduanya sama-sama menenggelamkan lebih dari setengah penumpang mereka. Titanic tak hanya mewah, tapi juga kapal paling canggih pada masanya. Oleh karena itu, sejumlah orang yakin ia tenggelam karena kekuatan dari luar yang bukan gunung es. Sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini Titanic dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal perang Jerman atau U-boat. Kesaksian para korban yang mengaku mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam dijadikan dasar teori itu. Sejumlah saksi mata konon melihat sorot lampu pencarian di kejauhan jauh sebelum kapal penyelamat datang. Selain diduga kapal U-boat milik Jerman, muncul dugaan cahaya itu datang dari kapal pemburu anjing laut milik Norwegia yang bernama Samson. Kisah tersebut muncul dari pengakuan mantan perwira pertama Samson, Henrik Naes. Menurut dia, kapalnya berada dekat Titanic pada malam ketika bahtera besar itu karam. Naes mengatakan, kapal bertenaga uap sepanjang 44,8 meter yang mengangkut 45 awak itu berlayar di antara lautan es di utara posisi Titanic pada 14 April 1912 malam. Mereka sempat melihat 2 roket bercakrawala. Dengan menggunakan teropong, mereka menyaksikan lebih banyak roket yang ditembakkan. Namun, karena mereka berlayar secara ilegal dan sang kapten khawatir kargonya dipermasalahkan, mereka tak mendekat ke arah cahaya. Karena tak memiliki radio, mereka tak tahu bencana sedang berlangsung dan diam-diam berlayar menjauh. Beberapa bulan kemudian, saat kapal berlabuh di Selandia, para awak kapal baru tahu tentang tenggelamnya Titanic. Teori lain yang populer soal penyebab tenggelamnya Titanic mengaitkan dengan hal mistis. Kapal itu diduga korban sebuah kutukan. Konon di antara kargo yang diangkut bahtera tersebut, terdapat sebuah mumi berjuluk Dian Laki Mami yang punya reputasi mengerikan sebagai pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan mengerikan yang membuat Titanic sekaligus gunung es yang ditabraknya ke akhir yang tragis. Jasad yang diawetkan tersebut diduga adalah seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amun-Ra. Ia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah tersebut dikabarkan di sejumlah media pasca tenggelamnya Titanic. Disebut-sebut, mumi itu disimpan di ruang bawah tanah rahasia di Museum Inggris. Hanya replikanya yang dipajang. Hal itu dilakukan demi melindungi para staf dan pengunjung. Kemudian, seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di Museum Inggris itu palsu belaka. Maka, ia membujuk pihak museum agar artefak itu bisa ia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat. Setelah itu, peti batu tersebut dibungkus sedemikian rupa hingga tak ada yang menyadari apa gerangan yang ada di dalamnya dan diangkut dalam kargo Titanic. Bungkusan berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya yang mirip peti mati. Demikian kutipan yang dimuat koran kuno Milwaukee Journal pada 10 Mei 1914. Akhirnya kami selamat darinya. Besok mumi tersebut akan meninggalkan Inggris dengan menaiki kapal uap Titanic. Insinyur Universitas Negeri Ohio, Robert Eisenhigh, merilis sebuah teori pada November 2004. Teori tersebut mengklaim bahwa kebakaran batu bara secara tidak langsung menyebabkan tabrakan gunung es. Dia mengklaim bahwa tumpukan batu bara yang disimpan mulai membara, dan untuk mengendalikan situasi itu, lebih banyak batu bara dimasukkan ke dalam tungku yang menyebabkan kecepatan yang tidak aman di perairan yang syarat dengan gunung es. Eisenhigh menyatakan, catatan membuktikan bahwa tim pengendali kebakaran bersiaga di pelabuhan Cherbourg dan Southampton karena kebakaran di gudang penyimpanan, dan bahwa kebakaran semacam itu diketahui menyala kembali setelah seharusnya dipadamkan. Dia menduga bahwa Titanic benar-benar berangkat dari Southampton dengan salah satu bunkernya terbakar, atau bahwa pembakaran batu bara secara spontan terjadi setelah kapal meninggalkan pelabuhan. Kebakaran semacam itu adalah fenomena yang umum terjadi pada kapal berbahan bakar batu bara dan merupakan salah satu alasan mengapa transportasi laut beralih ke minyak pada awal 1900-an. Itulah 5 teori dari banyaknya teori-teori konspirasi mengenai tenggelamnya kapal Titanic. Adakah dari teori tersebut yang kalian percaya?